Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan tugas hidup di dunia ini, di mana Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah siratal mustaqim. Beribadah kepada selain Allah itulah jalan yang menyesatkan kita. Karena itu marilah manfaatkan sisa umur ini untuk melanjutkan tugas tersebut, sehingga nanti ketika kita ketemu dengan Allah, maka kita akan mendapatkan salam darinya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Semua manusia pastilah akan berjumpa dengan Allah, tapi tidak semua mendapat salam dari Allah. Hanya ahli surga sajalah yang akan mendapat salam dari Allah. Hanyalah penghuni Darussalam saja yang akan mendapat salam dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara seiman rahimakumullah, kita sudah melewati Ramadan. Apa pelajaran yang kita dapat dari Ramadan? Dalam bulan Ramadan saya memakai tema tidak banyak kemarin, terutama 10 terakhir. Di bulan Ramadan saya mengurai sisi lain pelajaran yang didapat dari Lailatul Qadar, di mana pada malam Lailatul Qadar Allah menetapkan program tahunan. Bumi dipenuhi oleh malaikat yang malaikat itu ahli di bidangnya masing-masing. Jadi Allah mengajar kita, kalau kalian mau menjadi orang hebat, bikin program hidup kalian. Jangan hanya rutinitas saja, karena rutinitas itu binatang. Gajah sejak ada sampai kiamat tidak pernah berubah. Tetap begitu dia. Ayam, kambing, babi tetap begitu. Tapi manusia tidak. Disuruh Allah bikin program. Ini aku ajar kalian. Padahal Allah itu tidak perlu program-program, kun fayakun dia. Tapi dia ajar kita nih. Di malam Lailatul Qadar sekali setahun ditetapkan program tahunan. Apa yang akan terjadi setahun yang akan datang Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian bumi dipenuhi oleh malaikat yang ahli di bidangnya. Karena yang akan menerapkan, melaksanakan program ini adalah yang ahli di bidangnya masing-masing. Catat itu. Keluar hadis, iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila urusan diberikan kepada yang tidak ahlinya, kata Rasulullah yang makamnya di Madinah, tunggu kehancuran. Indonesia tidak bisa maju karena banyak persoalan program yang akan dilaksanakan tapi diberikan kepada yang tidak ahlinya. Ya, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Ada yang kena keluarga, ada yang kena teman sekolah, ada yang kena orang kampung dan lain sebagainya. Hancur-hancuran. Ya, hancur-hancuran. Karena itu jangan terjadi lagi. Ya, bikinlah program. Kemudian Allah ajar kita setiap hari ada laporan. Subuh dengan asar itu dijelaskan malaikat turun dan malaikat naik. Itu laporan harian 2 kali. Awal siang, akhir siang. Awal malam, akhir malam. Laporan mingguan Senin dengan Kamis. Kita disuruh puasa. Setiap Senin dan Kamis dilaporkan apa yang terjadi di muka bumi. Nah, ngajar kita bikin laporan pekanan. Kalau bulan 13, 14, 15 kita disuruh puasa, namanya puasa mutih. Ya. Ini laporan bulanan, tahunan Sya'ban. Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena katanya ketika amalanku diserahkan kepada Allah, aku ingin ketika diserahkan itu sedang berpuasa. Nah, jadi aku berpuasa ini karena ingin ketika amalanku diserahkan aku berpuasa. Jadi ada laporan tahunan.
Ini yang tidak dimiliki umat Islam dan banyak dimiliki orang kafir. Dan Allah itu satu di antara namanya Al-Adlu, adil. Mau kafir mau apa, kalau diterapkan aturan Allah dia akan dapat untung. Mau KTP Islam mau tidak, kalau menyimpang dari aturan Allah dia akan celaka. Itu kaji finis, tidak bisa ditawar-tawar. Dan itu terjadi dalam sejarah. Karena itulah Nabi ketika sampai di Madinah, perang pertama dia panik, seolah-olah kata-kata panik. Siang malam dia gelisah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, bukankah ketika kita hijrah dulu kita tidak gelisah? Apa kata Nabi? Itu perintah Allah tiba-tiba. Kalau perintah tiba-tiba, kita pasti dibantu Allah. Tapi sekarang kita diberi Allah waktu sangat jauh, sangat panjang untuk mempersiapkan. Kalau kita tidak matang persiapan, maka akan berlaku keadilan di lapangan nanti. Kalau si kafir kuat, kita kalah. Ini perlu direnungkan oleh kita bersama. Kenapa Nabi panik ketika itu? Karena Allah akan melakukan keadilannya di sana. Siapa yang kuat persiapannya, menanglah dia. Lain dengan perintah tiba-tiba, sedang tidur, berangkat sekarang juga. Itu pasti dibantu Allah. Maka di Gua Hira, di Gua Sur, apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Itu filosofisnya begitu, Pak. Jadi mari kita bikin program sehingga nanti anak cucu kita tidak seperti kita hari ini juga di Indonesia. Ya, ayam mati di lumbung padi. Itik mati kehausan karena berenang di sungai. Jadi ayam mati kelaparan di lumbung padi. Inilah orang Indonesia sekarang, umat Islam. Ya, mau ingkari mau apa terserahlah bapak-bapak, ibu-ibu. Kamu ini selalu mencari kejelekan umat Islam. Karena kenyataannya iya sekarang. Ekonomi dipegang orang, politik diwarnai oleh kafir. Ya. Kenapa? Karena kita sibuk dengan kehidupan rutinitas, tidak punya program. Terutama untuk kemajuan Islam, tidak punya program. Coba. Dari segala lini, yang megang kekuasaan tidak, yang megang harta tidak, yang ilmuannya juga tidak. Tapi banyak melacurkan, yang ilmuwan melacurkan ilmunya, yang konglomerat melacurkan hartanya, yang penguasa melacurkan kekuasaannya. Akhirnya beginilah keadaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari sesudah Ramadan Allah ngajar kita bikin program. Apa program kalian? Bikin program seumur hidup. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa. Nah, Ramadan membentuk kita takwa. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ah, ini takwa ini bikinkan program. Gimana caranya? Kita coba melihat keuntungan sudah beberapa kali saya sampaikan, mungkin dah bosan pula. Dan itu sebenarnya yang akan kita kejar. Janji Allah terhadap orang bertakwa, itu keuntungan. Nah, tandanya harus dipenuhi atau kriterianya harus dipenuhi, syaratnya harus dipenuhi. Apa itu? Pertama kata Allah, kalau kalian bertakwa ditandai oleh iman kepada yang gaib. Ini program kita nih. Iman kepada yang gaib ini nanti kita bahas dalam segala hal, bagaimana supaya kita bisa maju. Caranya gimana nih? Baik, kita coba teli dulu. Kata Allah, tanda orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Artinya Allah menjanjikan orang bertakwa keuntungan. Ada 8 yang saya ungkapkan. Pertama, harus beriman kepada Allah. Itu disebut gaib hakiki. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ini disebut gaib nisbi. Sederhananya begitu. Apa yang dimaksud hakiki? Hakiki hakikoh. Hak benar. Jadi gaib yang sebenarnya hanyalah Allah saja. Sedangkan selain dari Allah gaib, itu nisbi, digaibkan. Siapa yang menggaibkannya? Yang gaib hakiki. Atau gaib pada pada yang lain tapi tidak gaib pada yang lain lagi. Gimana tuh contohnya ya? Malaikat sesama dia tidak gaib. Ya, tapi bagi kita gaib. Malaikat tertentu bagi para nabi dan rasul tidak gaib, tapi bagi kita gaib. Itulah kira-kira begitu. Nah, itu namanya gaib nisbi. Kemudian iblis, kita harus beriman iblis itu ada.
Kemudian jin, kita harus beriman bahwa jin itu ada, dia gaib, gaib nisbi. Kita beriman bahwa roh itu ada, ya. Roh itu ada. Kemudian kita beriman bahwa kubur itu ada, semuanya gaib ini. Kemudian mahsyar, tempat berkumpul. Kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian sirat, kemudian surga, kemudian neraka, kemudian haud, sumur, apa tuh? Telaga Nabi nanti, dan lain sebagainya. Ini banyak lagi nih. Mau dibawa lagi, ada Sidratul Muntaha, ada Baitul Ma'mur, ada kursi, ada arash, ada Baitul Ma'mur, apalagi? Ya. Di diri kita ada cinta, ada sayang, ada lapar, ada haus, ada rindu, ya, ada nyawa. Semuanya itu gaib. Jadi kalau ada pula orang sok, mana Allah itu? Di dirinya saja banyak yang gaib yang tidak tahu, tidak nampak. Ketika ditanya, ketika saya lapar, itu gaib. Kayak apa lapar tidak bisa saya ungkapkan. Terasa iya. Tapi ketika saya kenyang, kemana gaib pergi? Ya, nggak bisa ditunjukkan. Jadi banyak yang gaib disuruh Allah beriman. Nah semuanya ini kalau kita urai itu membuat kita maju. Nah, ya, baik. Saya akan ungkap dulu ada yang gaib, peristiwa gaib yang terjadi yang jarang dianalisa untuk kemajuan. Apa itu? Suksesi pertama. Suksesi itu pergantian kepemimpinan, pergantian kekuasaan. Siapa yang melakukannya? Allah. Mana biar dianggap bid'ah kaji, enggak apa-apa. Ya, yang mau nyingkir-nyingkir aja lah. Kok berani mengatakan Allah? Iya. Mana dalilnya? Inni ja'ilun wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat kata Allah, ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku mau menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah artinya apa? Pengganti. Khalifah artinya apa? Penguasa. Apa kaitan ayat ini dengan ini? Pertama, kita harus percaya kepada Allah. Yang kedua, kita harus percaya kepada malaikat. Yang ketiga, kita harus percaya kepada iblis. Yang selanjutnya, kita harus percaya kepada jin. Yang selanjutnya, kita harus percaya bahwa manusia pertama adalah Adam. Jadi yang ikut dalam peristiwa suksesi siapa? Allah, malaikat, iblis, jin, Adam. Siapa yang akan diganti itu? Jin. Karena sebelum manusia ada, yang berkuasa di muka bumi adalah jin. Karena itu banyak ayat dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selalu didahulukan jin baru nas, kecuali satu ayat saja. Demikianlah kami jadikan musuh bagi Nabi syaitan berupa manusia dan jin. Itu nanti kita bahas. Tapi ini dulu. Jadi Allah ingin mengganti pemimpin di muka bumi. Siapa dia? Jin. Kenapa diganti? Karena aturan untuk jin sama dengan aturan untuk manusia. Di antaranya, jangan bikin kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Sama. Berulang Allah memperingatkan jin tapi tidak juga mau. Akhirnya dia Allah menyuruh kita musyawarah. Tengok di Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Allah ngajar kita nih. Allah menyuruh kita, kalian dalam satu masalah itu musyawarahkan. Dia yang menyuruh, dia yang melakukan pertama. Apa salahnya langsung dia ganti jin, dia ciptakan Adam? Enggak, dia bawa musyawarah siapa? Malaikat. Iblis waktu itu belum bernama iblis, namanya Haris. Azazil. Dia banyak nama tapi di antaranya Haris artinya penjaga. Karena waktu itu dia penjaga surga. Azazil penguasa karena dia bosnya malaikat. Tidak ada bumi yang tidak tempat dia sujud waktu itu. Malaikat dikalahkannya. Begitu juga langit. Semua.
Dia yang paling taat. Jadi bosnya malaikat namanya Hadis. Dia belum jadi iblis. Iblis itu artinya tergelincir, menyimpang, ablasa. Nah Allah ngajak ini. Siapa di ayat itu dikatakan malaikat? Logikanya gimana nih kok malaikat diajak? Kalau disebut rakyat Indonesia Jokowi pasti masuk. Tapi kalau disebut presiden rakyat tidak masuk. Jadi kenapa Allah bilang? Ingat ketika Allah berfirman pada malaikat, berarti bosnya masuk, gitu. Paham kan? Logikanya itu Al-Quran caranya. Jadi tidak perlu lagi malaikat dan bosnya, tidak perlu. Karena disebut rakyat Indonesia pasti Jokowi masuk. Tapi kalau disebut presiden Indonesia belum tentu rakyatnya. Ini logikanya. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, jadi ini perlu kita kaji secara mendalam. Jadi persoalan ya keluarnya orang dari kemewahan, dari kebahagiaan itu persoalan politik. Saya mau tekankan politik. Politik apa itu? Politik artinya kekuasaan. Coba tengok. Dari sini nanti Haris menjadi iblis, musuh bebuyutan, malaikat jadi teman, jin tergantikan, tapi dia nanti bisa mengambil kekuasaan. Maka dibilang dalam Quran, jangan kalian berserikat dengan jin, karena dia bisa berkuasa. Siapa yang mengangkat dia lagi jadi pemimpin, maka dia akan diperbudak oleh dia. Hati-hati. Ini perlu dikaji ulang. Coba tengok. Peristiwa pertumpahan darah yang paling dahsyat di kalangan umat Islam setelah Muhammad wafat adalah persoalan politik. Mana itu? Ketika Ali jadi khalifah. Hati-hati. Ketika Ali jadi khalifah, saat itulah muncul masalah teologi, ya, persoalan kafir dan lain sebagainya. Dan Ali sendiri korban. Mulai dari saat itu sampai hari ini, subhanallah, persoalan politik sangat mengkhawatirkan. Sampai-sampai dahsyatnya persoalan politik, sampai Ali dengan Aisyah diadu. Itu disebut dengan perang Jamal, perang onta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ini didalami betul. Dan saya insya Allah kalau dipakai di sini, ini akan saya lanjutkan nanti. Kenapa malaikat bilang, kenapa engkau akan ciptakan di muka bumi? Itu tidak ada arti man itu manusia, karena manusia belum ada. Dan malaikat tidak tahu dengan manusia. Karena Allah baru memberitahu, aku akan ciptakan di muka bumi khalifah. Tapi kenapa diartikan man itu orang? Itu tidak tahu saya. Tapi arti man situ adalah makhluk. Karena akankah engkau ciptakan di muka bumi makhluk membuat kerusakan dan menumpahkan darah ya Allah, sedangkan kami bertasbih dan mensucikan engkau. Di ayat ini terselip bahwa malaikat punya ambisi untuk jadi khalifah. Apakah Allah tolak? Tidak. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nanti kita uji berdasarkan ilmu. Kalau kau ambisi, lumrah tidak apa-apa. Tapi nanti kita uji. Maka ayat berikutnya langsung Allah katakan wa 'allama Adamal asma. Malaikat diajar oleh Allah, Adam diajar, kemudian diuji. Apa kata Allah? Hai malaikat, beritahu, ini apa nih namanya? La ilma lana illa ma 'allamtana. Sama diajar, Adam diajar, malaikat diajar. Tapi malaikat tidak bisa mengembangkan potensi ilmu. Tapi Adam ketika Allah bilang, "Beritahu Adam," maka Adam beritahu. Apa kata Allah? Bukankah aku beritahu kepada kalian? Aku lebih tahu. Dan malaikat ngaku betul. Adam unggul di bidang ilmu daripada kami. Malaikat ajukan hanya zikir saja. Malaikat ajukan hanya iman saja, sementara ilmu tidak memadai untuk jadi khalifah. Karena itu pemimpin harus punya ilmu yang mumpuni. Tidak bisa zikirnya saja. Karena itulah kalau politik dipegang oleh ulama yang tidak menguasai ilmu, maka akan hancur. Sementara iblis Haris ambisi pula, biar saya. Kata Allah tidak bisa. Diuji oleh Allah. Apa? Zikir engkau yang selama ini itu rupanya tidak kuat, tapi ilmumu mantap. Maka diuji ilmu. Coba tengok. Apa kata Allah? Sujud kepada Adam. Enggak, saya lebih hebat dari dia. Dia kan tanah, saya api. Adakah bantahan Allah? Adakah bantahan di sisi ilmu dalam Al-Quran bahwa Allah mengatakan, "Hai iblis, kau bohong. Adam itu bukan dari tanah." Enggak. Jelas.
Diulang oleh Allah lagi, sujud. Enggak. Diurai oleh dia tanah itu. Ilmu geologi itu diurainya. Tanahnya salsalin min hama'im masnun. Tipe tanahnya begini, busuk. Dihinanya terus. Artinya apa? Tidak diragukan lagi ilmu iblis. Tapi zikirnya amburadul. Sekali diuji Allah, coba tengok. Ketika diuji dengan itu langsung gugur zikirnya, langsung sombong. Tapi Adam, coba tengok. Apa kata Allah? Silahkan kau goda Adam. Kita uji zikir Adam dengan zikirmu iblis. Ya. Kalau ilmu sudah, zikirnya lagi diuji. Silakan kau goda Adam. Digoda, langsung dikeluarkan. Sekali saja Adam bersalah, tobat kepada Allah. Tapi iblis tidak mau bertobat. Maksudnya apa di ayat ini? Untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin harus seiring iman dan ilmu. Garis bawahi. Harus zikir dan pikir. Ketika kekuasaan dipegang oleh orang yang ilmunya minim, zikirnya tinggi, tak akan berhasil. Sebaliknya, zikirnya minim, ilmunya tinggi, tidak bisa berhasil. Kenapa? Kalau hanya membanggakan ilmu, itu iblis. Kalau hanya membanggakan zikir, itu malaikat. Kedua-duanya tidak bisa jadi khalifah. Yang berhak jadi khalifah di muka bumi, zikir dan fikirnya harus mantap. Itu dibuktikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya mantap, ya, fikirnya mantap. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari ini kita dalami ini. Ini peristiwa suksesi pertama dilakukan Allah, digambarkan dalam Al-Quran. Dan itu tidak terbantahkan. Maka akhirnya pihak yang kalah politik bisa menjadi iblis, bisa menjadi malaikat. Kalau dia jadi malaikat, itulah pembantu yang sejati. Tapi kalau dia jadi iblis, maka sampai kiamat dia akan menjadi musuh bebuyutan. Yang dicarinya terus kesalahan kita. Walaupun kita baik, coba tengok. Sholat kita pun dianggap tidak baik oleh iblis, maka digodanya terus. Ini paling tidak pemahaman yang bisa kita ambil, ya. Dan ini tidak sederhana, ini dalam tempo 20 menit ini nih. Ini maunya 20 jam menjelaskan ini, ya. Kita buka sejarah mulai dari Adam sampai Muhammad SAW, dari Muhammad sampai hari ini. Jadi kalau mau berjaya, jadikan ini program. Iman kepada yang gaib saja, ini harus kita bahas, ya. Ini harus kita bahas dengan, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan berdasarkan filsafat Yunani. Tidak selesai ini. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini kita punya program lagi, dan itulah yang akan kita evaluasi terus, sehingga kita nanti akan bisa membuktikan bahwa kita umat Islam adalah khair ummah, umat yang hebat. Allah katakan kalian umat Islam adalah umat yang hebat. Ali Imran 110. Karena itu mari kita buktikan dengan membuat program. Ya, silahkan pribadi, keluarga, kelompok, dan masyarakat kita. Ya. Itu saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.